Dan kalau nikah sudah jadi tentara itu kan ada semacam pakai pedang pora. Pedang pora. Iya. Oke, ada saksi-saksi siapa saja? Iya. Jadi waktu itu kita lucu. Jadi karena saya dikejar waktu untuk saya berangkat ke Malaysia dan kita akan menikah sebelum saya berangkat. Nah, setelah menikah, berangkat ya kemudian saya berangkat ke Kuala Lumpur dan setelah di sana 9 bulan ya, dia hamil 7 bulan kan, sudah 7 bulan kita mau rayain 7 bulanan di Indonesia. Saya pulang, saya ajak dia pulang, saya ngadap ke kantor. Waktu itu komandan saya Pak Fatah ya, dan beliau mengatakan ke saya, kamu nih perwira TNI Angkatan Laut, ya. Kamu dulu kawin atau nikah itu belum ada upacara pedang pura, itu belum sah itu, saya digituin. Nah waktu itu akhirnya dalam waktu 1 minggu saya harus nyiapin perkawinan, karena cuti saya hanya 1 minggu, saya harus balik ke Malaysia. Akhirnya 1 minggu kita kejar nikah dan posisi dia sudah hamil 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan, jadi kita pedang pora dengan sudah kondisi 6 bulan. Jadi itu kenangan yang teman-teman perwira yang lain nggak bisa lupakan. Ya teman-teman perwira saya yang waktu itu ikut tim pedang pora, ini pertama kali terjadi pedang pora sudah hamil 7 bulan. Iya. Belum sah soalnya. Iya. Ini ingin konfirmasi dulu nih. Pak Fatah ini yang ini bukan? Oh iya, ini beliau. Beliau Jadi ini saksi kita. komandan saya, saksi, dan sudah lama sekali saya tidak komunikasi dengan beliau ya. Berapa tahun? Wah, semenjak saya tidak di Pangkalan Marinir lagi, karena waktu itu saya di Pangkalan Marinir itu saya 92 sampai dengan 96 ya. Setelah itu saya pindah ke Mako Korps Marinir di Kuitang. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Baik. Iya, iya. Untuk acara ini dengan tokoh Coach Rahmat Darmawan, sebetulnya kami sudah melakukan penelusuran untuk menemukan Pak Fatah ini, dan berikut hasil penelusuran tim 1 jam lebih dekat. Iya. Beliau sudah meninggalkan kita semua, Coach. Tahun lalu bulan Mei. Ini adalah hasil penelusuran kami. Jadi apa boleh buat, kami hanya mendapatkan foto-foto pada saat beliau sedang dimakamkan. Ibu mengenal juga? Iya. Cukup dekat? Maksudnya nggak dekat sih, cuma kenangan pada saat itu jadi saksi kita aja. Setelah itu saya nggak pernah ketemu Mereka lagi. selalu hadir ya, kalau setiap acara-acara apa beliau pasti hadir. Iya. Bahkan beliau yang menginginkan sekali waktu itu pedang pura harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Baik. Dan Baik. saya sendiri terkejut, jujur, kok saya tidak bisa tahu beliau sudah tidak ada. Dan foto-foto tadi, kabar tadi kami dapatkan juga dari seseorang yang cukup dekat dengan Ibu dan juga Coach Erdi. Siapa tuh Mbak? Segera hadir. Oh, Ibu. Ibu Fatah. Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Bu, apa kabar Bu? Turut berduka cita ya Bu, maaf Ya, saya nggak tahu hari Nggak apa-apa. ini. Yang Maafin ya, Bapak. Bu. Saya benar-benar kaget Bu. Emang dadak. Maaf Bu. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Maafin Bapak ya dia. Iya, iya, sama-sama Bu. Adik Adik. lama. Bu Fatah. Monggo Bu, mari Bu. Baik, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan, Bu. duduk, Ibu. Silakan. Punya banyak kenangan ya Ibu dengan keluarga ini. Kebetulan memang
waktu itu baru masuk jadi Jala Sinastri dan rasanya belum aktif ya. Iya, tapi maksudnya kalau buat saya sih apa ya, karena bapak dengan ibu waktu itu jadi saksi nikah kami kan, jadi ada ada ikatan batin yang kuat. Iya, betul. Setelah itu juga saya maksudnya saya nggak memang saya tidak aktif di Jala Senastri. Waktu itu saya bekerja jadi saya kurang begitu tahu kelanjutannya. Tiba-tiba saya harus terima kabar seperti ini gitu. Ibu, seberapa dekat Bapak, Ibu dengan Rahmat Darmawan dan istri Ibu? Jadi kalau bapak mungkin Iya. ya bapak memang dengan anggotanya itu dekat sekali, apalagi jadi kalau dengan anggota itu merangkul sekali bapak itu. Alhamdulillah rasanya disiplinnya, tegasnya itu ada di Pak Rahmat. Sepak terjangnya Dik Rahmat ini diikuti bapak juga waktu baca Kompas. Suka ada komentar-komentar dari Iya betul. apa saja tuh Bu Ya, komentarnya? jadi mesti ngalem-ngalem bagus, selalu bagus. Oke. Doa kami mudah-mudahan Dik Rahmat ini bisa membawa nama harum Indonesia. Mhm. Insya Allah karena Ya. kita ikuti selama ini yang diasuh selalu juara. Baik. Dan ada mungkin yang pesan-pesan yang pernah ingin disampaikan oleh beliau untuk Rahmat Darmawan. Ya mungkin yang terakhir itu Bapak membuat mungkin untuk teman-teman dekatnya. Jadi kalimatnya itu tidak ada kata lelah dalam berjuang. Itu nanti mungkin bisa. Iya, Coach. Ya, memang yang tadi sudah disampaikan, memang beliau nih, Kolonel Fatah ini memang sosok yang luar biasa. Ya, tidak hanya menjadikan seorang perwira itu hanya antara atasan dan bawahan, tapi selalu beliau itu sangat dekat, tidak pernah membedakan satu sama yang lain. Saya perwira baru ketika itu, saya mendapatkan tugas untuk menjadi danub, sementara banyak perwira yang lain, dan itu satu tantangan buat saya. Dan itu diberikan kesempatan itu karena beliau percaya dengan saya, dengan kemampuan saya. Dan itu mungkin perwira yang lain tidak mendapatkan peluang itu, tapi itu diberikan kepada saya. Ini salah satu contoh bagaimana beliau juga memberikan apa saja kesempatan untuk siapa saja yang punya kemampuan. Itu, Coach. Baiklah. Sayang sudah Ya, hampir selesai ya, kita sudah hampir 1 jam. Mungkin kedepannya Coach RD ingin membawa sepak bola Indonesia ini kemana? yang pasti saat ini saya merasa punya hutang dengan negara ini, dengan masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia, yang sebetulnya target saya adalah medali emas di ajang SEA Games kemarin. Dan hutang itu terus akan menghantui saya sampai suatu saat saya akan bisa merealisasikan keinginan saya dengan membawa emas untuk Indonesia. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Coach RD. Ohin, terima kasih. Ibu, terima kasih. Aldi, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.